Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Ibu Heni. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan mengelilingi dunia sambil belajar mengenai perubahan wujud benda. Ikuti perjalanan Ibu ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah sampai di pantai. Wow, lautnya indah sekali ya. Coba kalian perhatikan, di laut ini akan ada terjadi perubahan wujud benda, yaitu peristiwa menguapnya air laut. Perhatikan, saat air laut terkena sinar matahari, maka airnya akan berubah wujud menjadi uap. Ini yang disebut dengan penguapan. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa menguap lainnya yaitu saat memasak air. Nah, sekarang Ibu akan berjalan-jalan ke daerah pegunungan. Ayo ikut Ibu yuk. Wah, kita sudah sampai di pegunungan. Udaranya sejuk dan segar. Pepohonannya pun banyak. Wah, coba perhatikan. Air apa ya yang terdapat di atas daun ini? Betul sekali, ini adalah air embun. Air embun merupakan sebuah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Itu yang disebut dengan pengembunan. Sepertinya cuaca semakin gelap, akan turun hujan ya sepertinya. Ayo kita berteduh dulu. Anak-anak, sambil berteduh, Ibu akan menjelaskan proses perubahan wujud benda saat terjadinya hujan. Awan yang sudah mengalami kondensasi pada suhu tertentu akan mengalami perubahan wujud benda, yaitu proses mencair. Maka awan tersebut akan berubah menjadi titik-titik air dan terjadilah hujan. Nah, belum seru ya kalau kita tidak melanjutkan petualangan kita hari ini. Sekarang Ibu akan berpetualang ke Gunung Himalaya. Wow, kita sudah sampai di Gunung Himalaya. Semua tanahnya tertutup oleh salju. Udara di sini pun sangat dingin. Tahukah kamu apa yang terjadi pada saat turun salju? Nah, salju itu terjadi akibat dari perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Saat gas terkena suhu yang dingin, maka gas akan berubah menjadi partikel-partikel yang disebut dengan kristal. Nah, hal itu disebut dengan pengkristalan. Dalam contoh yang lainnya, peristiwa pengkristalan terjadi pada saat pembuatan garam. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan membuat eksperimen mengenai perubahan wujud benda. Saksikan ya videonya. Untuk mengetahui proses perubahan wujud benda, Ibu akan membuat sebuah eksperimen. Kita menyiapkan 2 gelas untuk penyangga, lalu lilin yang dinyalakan, gelas, lalu kapur barus, dan juga es batu. Caranya, kita akan membuat perubahan wujud benda yang menggunakan panas terlebih dahulu. Kita masukkan kapur barus ini, lalu kita tutup dengan cawan ini. Amati apa yang terjadi. Ibu juga akan menambahkan es batu ke bagian atas penutup ini. Ya, cukup. Kita tunggu sampai terjadi perubahan wujud pada kapur barus ini. Nah, kita perhatikan setelah dipanaskan beberapa saat,
maka terjadi perubahan wujud benda dari benda padat kapur barus tadi ya. Kapur barus mengalami 3 perubahan wujud benda sekaligus ya ketika mengalami panas. Yang pertama, kapur barus berubah menjadi gas atau yang disebut dengan menyublim. Yang kedua, kapur barus berubah menjadi cair atau mencair. Dan yang ketiga, cairan ini akan menguap juga atau yang disebut dengan menguap ya. Jadi airnya berubah menjadi uap. Nah, setelah uap tersebut ke atas, maka pada bagian atas suhu dingin dari es ini akan menyebabkan perubahan wujud benda lainnya, yaitu mengembun dan juga mengkristal. Nah, kalau kita lihat ya, kita ambil ini, hati-hati ya karena ada panas dan dingin. Nah, kita perhatikan di cawan ini terdapat titik-titik kristal yang merupakan hasil dari pengkristalan dari udara yang terkena suhu yang dingin ya. Perhatikan, ini yang disebut dengan mengkristal. Jadi, kesimpulan kegiatan eksperimen kali ini, wujud benda itu bisa mengalami perubahan jika diberikan suhu yang berbeda. Yang pertama adalah jika dia terkena panas dan jika dia terkena suhu yang dingin. Benda yang terkena suhu yang panas akan mengalami mencair, kemudian menguap, dan juga menyublim. Sementara benda jika terkena suhu yang dingin, maka akan terjadi proses membeku, mengembun, dan mengkristal. Ya, jadi sekian eksperimen kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa kalian berdoa setelah selesai pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.